Selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi atau membahas trik di dalam Microsoft Word. Bagaimana sih sebenarnya cara membuat sebuah surat lamaran yang baik dan benar ya. Oke, langsung aja teman-teman. Untuk pembuatannya, di sini kita menyarankan menggunakan tabel. Supaya apa? Nah, nanti akan kita lihat hasilnya pada saat kita menggunakan tabel pada saat membuat form atau layout dari surat lamaran. Bagian pertama, sebelum kita masuk ke tabel, di sini kita ganti dulu ya teman-teman ya. Untuk jenis tulisannya yang standar itu adalah Times New Roman dengan size-nya 12. Lalu untuk jarak saya rasa kita menggunakannya 1,5. Nah, setelah itu kita mulai. Di sini untuk pembuatan surat lamaran, kita memanfaatkan fasilitas tabel. Nah, ada berapa jumlah yang mau dibuat? Di sini disarankan kita membuat ada 5 kolom, teman-teman. Oke, barisnya ada berapa? Untuk baris kita buat aja 7. Seandainya nanti kurang kita bisa tambahin ya teman-teman ya. Tapi sepertinya sih ini udah pas. 5 kolom dan 7 baris. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan tabel dalam hal ini? Karena kan dalam pembuatan layout dari surat lamaran itu kan ada posisi-posisi tertentu itu harus pas ya. Misalkan bagiannya harus nanti di posisi kanan, ada yang di posisi kiri, ada masuk sedikit ke dalam. Nah, daripada kita menggunakan fasilitas tab dan lain sebagainya, sedikit lebih efektif kita menggunakan tabel. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama kita geser dulu teman-teman. Untuk posisi kolom pertama itu biasanya lebih kecil seperti ini. Lebih kecil seperti ini. Lalu untuk kolom yang ketiga itu kita buat juga cukup kecil seperti ini teman-teman. Nah, bisa ya? Ini dia kira-kira posisi yang akan kita lakukan. Setelah itu, kita akan mulai lakukan pengetikan. Di bagian baris pertama, itu tempat untuk tanggal, teman-teman. Jadi di sini misalkan kita buat Medan, 4 Juli 2021. Nah, ini dia bagian yang pertama yang kita buat ya. Medan 4 Juli 2021. Nah, lalu di baris bagian yang kedua. Baris bagian yang kedua, ini teman-teman perlu pahami di sini kita langsung blok ya teman-teman ya. Langsung blok satu baris, kita gabung. Bisa ya? Kita klik blok semuanya lalu kita gabung. Kenapa? Kita akan mengetik untuk bagian isi surat langsung ya. Langsung di sini kepada yang terhormat HRD PT XYZ. Misalkan Jalan Jamin Ginting nomor 232. P Bulan Medan. Lalu atau medannya di bawah pun bisa ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini. Lalu di bawahnya dengan hormat. Oke, langsung kita ketikkan berdasarkan informasi dari harian surat kabar X tertanggal atau pada tanggal 9 Juli 2021 bahwa PT XYZ sedang membuka lowongan
pekerjaan sebagai staf. Maka dengan surat lamaran ini atau surat ini ya, saya berminat untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Berikut ini data diri saya. Nah, ini anggap untuk bagian-bagian pertamanya ya teman-teman ya. Setelah itu biasanya kan dia agak sedikit masuk ke dalam nih. Nah, caranya kita masuk di bagian sini. Di sini kita akan lanjutkan dia teman-teman. Oke. Nah, kita mulai. Yang pertama ini boleh kita gabung ya. Untuk yang ini kita boleh gabung. Klik kanan, Marcel yang di sini. Nah, langsung kita ketikkan yang pertama nama. Titik 2 bunga. Lalu kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya, ini kalau sudah. Nah, untuk menambahnya ya, untuk menambah kolom seperti ini, maaf baris, ini kan kita sudah setting ya, kita sudah lakukan seperti ini. Nah, untuk menambahnya teman-teman sebenarnya bisa enter langsung teman-teman. Di sini caranya gini, klik di luar tabel lalu di enter. Nah, masuk ya. Lalu kita buat di sini tempat, koma, tanggal lahir, titik 2, Medan, 10 Juli 1994 misalkan ya. Nah, itu jadi caranya untuk menambah. Jadi selain klik kanan insert, ini juga bisa dilakukan teman-teman ya. Lalu yang berikutnya, kalau sudah, jenis kelamin. Titik 2 ya. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, kita tambahkan 3 lagi di sini. Yang berikutnya pendidikan terakhir, titik 2 SMA misalkan ya. Lalu yang berikutnya alamat, Jalan Tanjung Sari, Medan. Lalu nomor telepon 0812 666666 3333 misalkan. Oke. Sisanya nanti bisa melanjut lagi ya. Setelah itu ini kita gabung lagi teman-teman. Di bawahnya ini kita gabung kembali, kita Marcel. Lalu kita ketikkan, saya merupakan orang yang mampu bekerja secara individu maupun tim. Saya memiliki semangat yang kuat dalam bekerja. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, turut saya lampirkan. Misalkan seperti ini. Lalu kan di sini biasanya ada alamat dan lain sebagainya ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan kembali Marcels seperti ini. Nah, di sini tinggal diketikkan 1 daftar riwayat hidup atau bisa disebut dengan CV.
Lalu pas foto atau foto copy dulu deh, fotokopi ijazah terakhir. Lalu fotokopi transkrip nilai. Pas foto ukuran 3x4. Lalu foto copy KTP. Nah, yang berikutnya ini di sini untuk bagian penutupnya teman-teman ya. Di sini kita gabung kembali. Demikianlah surat lamaran ini saya sampaikan. Besar harapan saya agar Bapak, Ibu Nah, setelah itu, bagian yang terakhir ya teman-teman ya. Bagian yang terakhir adalah untuk tanda tangan, oke? Nah, di sini kita kecilkan sedikit ya. Oke, bagian terakhir untuk tanda tangan di sini teman-teman boleh buat di sini hormat saya di bagian kanan teman-teman ya, di bagian kanan. Lalu kita boleh tambahkan, itu tergantung teman-teman mau nambahkan berapa. Nah, di sini saya tambahkan ada 2 baris kosong. Setelah itu kita masukkan nama. Oke, sehingga nanti tampilannya kan seperti ini nih. Langkah terakhir kita tinggal membuang garis pada tabelnya teman-teman. Sehingga ini kita boleh klik memblok seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian home. Lalu di bagian home pada bagian ribbon paragraf di sini ada untuk membuang garis namanya no border. Sehingga pada saat kita klik hasilnya seperti ini. Tuh. Hasilnya jauh lebih rapi teman-teman. Oke, sehingga pada saat di print ini dia bentuknya. Kalau teman-teman perhatikan, ini bentuknya jauh lebih rapi. Tuh dia. Nampak ya? Nah, seperti inilah cara membuat sebuah surat lamaran yang baik ya teman-teman ya, dari segi pembuatannya ya, dari segi layoutnya untuk kata-katanya teman-teman bisa lebih perbaiki yang lebih baik lagi, itu boleh disusun kembali. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.